Bicycle, tanteku memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib semenjak beliau masih muda. Ia pernah bercerita mengenai salah satu pengalamannya kepadaku. Hari itu dia melihat sesuatu yang menakutkan. Ia melihat seorang wanita tua sedang berusaha keras mengayuh sepedanya. Ia terlihat amat kelelahan. Anehnya, jalan yang lalui datar-datar saja, bukan tanjakan yang berat. Namun wanita itu tampak kepayahan mengayuh pedalnya dan roda sepedanya pun bergerak amat lambat. Ia tampak berupaya keras dan keringat membanjiri wajahnya. Apa yang gerangan terjadi? Pikir tanteku. Tanteku melihat ke arah keranjang yang ada di bagian depan sepeda itu. Di sana ia melihat sebutir kepala manusia yang terpenggal. Matanya sudah tak ada lagi, digantikan oleh sepasang lubang yang kosong. Kepala itu menatap wanita tua itu dengan mulut yang membuka. Itu adalah roh yang amat jahat. Aku harus memberitahu wanita itu. Namun ia takkan percaya padaku jika aku mengatakannya. Tanteku kebingungan. Ia mencari cara untuk memberitahukan penglihatannya pada wanita malang itu. Akhirnya, walaupun sempat takut dianggap gila, tanteku memberanikan diri untuk memberitahu wanita tua itu. Ia merasa itulah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Ia menghampiri wanita itu lalu berkata, "Maaf, namun ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda." Wanita tua itu hanya menatapnya balik dan menjawab, "Aku sudah tahu. Do not open." Ada seorang gadis berusia 18 tahun bernama Beatrice yang sedang menjalani tahun pertamanya kuliah. Ia tinggal sendirian di apartemen kecil di sekitar universitasnya. Suatu hari, ia sedang mencuci piring setelah makan malam, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Ia mengangkatnya dan melihat pada caler ide bahwa itu adalah telepon dari temannya, Peter. "Hey Pete, ada apa?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa," balasnya. "Aku bosan dan aku ingin mengajakmu jalan-jalan." "Baiklah," kata Beatrice. "Jemput aku. Kita bisa nonton atau ngapain kek?" "Oke, aku akan kesana 15-20 menit lagi," katanya riang. Ia menutup teleponnya dan pergi mandi sebelum temannya datang. Setelah 10 menit kemudian, ia sedang keramas, ia mendengar suara ketukan keras di pintu depannya. Tok, 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 tok. Ia melongok keluar dari kamar mandi. Ia berteriak, "Masuklah." Pintunya terbuka. Setelah beberapa menit kemudian, gedoran di pintunya terdengar lagi. Tok, 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 tok. Ia melongokkan kepalanya lagi. "Tidak dikunci. Masuk saja," teriaknya. Kemudian, handphonenya berbunyi. Telepon dari Peter. Ia mengangkatnya dan berkata dengan sebal, "Aku sedang mandi. Kenapa kau tidak berhenti? Mengetuk dan masuk saja." Di seberang sana, suara temannya berbisik dan terburu-buru. "Jangan buka pintunya," bisiknya. Beatrice terkejut. "Kenapa tidak? Aku di luar gedung apartemenmu," bisiknya. "Aku baru saja melihat wanita aneh naik tangga ke arah apartemenmu." Ia merangkak di dinding dengan tangan dan kakinya. Krematorium. Beberapa tahun yang lalu, pamanku mempunyai usaha rumah duka dan aku mendapatkan pekerjaan musim panas, bekerja paruh waktu di krematorium. Memang tidak mengasihkan, tetapi aku dibayar cukup besar dan aku membutuhkan uang karena aku adalah pelajar yang miskin. Berurusan dengan mayat memang mengerikan pada awalnya, tetapi setelah beberapa hari, kau akan terbiasa. Suatu pagi, aku sedang menyapu lantai di krematorium. Datanglah mobil jenazah dan parkir di luar. Seorang pria dengan jas hitam keluar dan pamanku datang berbicara dengannya. Setelah beberapa saat, paman memanggilku dan aku disuruh membantu untuk membawa peti mati ke krematorium. Aku merasa aneh, karena biasanya mereka membawa peti mati ini ke rumah duka terlebih dahulu, tetapi aku tidak bertanya apapun. Kami menurunkan peti mati di lantai dan pamanku pergi mempersiapkan oven untuk kremasi. Selama beberapa menit, aku ditinggalkan bersama pria dengan jas hitam. Canggung sekali. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku berasumsi bahwa ia adalah salah satu kerabat yang baru saja mati, tetapi ia tidak terlihat sedih. Ketika oven sudah siap, aku dan pamanku mengangkat peti mati dan menaruhnya di bangku logam. Kami membuka bagian atas peti mati tersebut. Aku melihat mayat di dalamnya adalah seorang pria sekitar 30 tahunan. Biasanya mayat sangat pucat, tetapi wajah mayat ini merah muda. Pamanku menyalakan api, kemudian menekan tombol untuk memulai pita transportnya. Peti mati itu bergerak secara perlahan masuk ke dalam oven.
Ketika semuanya sudah masuk ke dalam oven, pamanku menutup pintunya dan aku berdiri di sekitarnya, menunggu. Biasanya memakan waktu 1 jam sebelum semuanya terbakar dan menjadi abu. Setelah itu, aku harus mengumpulkan abunya dan menaruhnya di sebuah kendi, kemudian diberikan kepada keluarganya. Pamanku dan pria berjas hitam pergi ke rumah duka di sebelah. Sepertinya mereka sedang mengisi berkas-berkas seperti biasa. Aku ditinggal di krematorium untuk melanjutkan menyapu. Setelah sekitar 10 menit, aku mendengar suara aneh dari oven. Seperti suara mengetuk samar. Awalnya kupikir ini hanyalah imajinasiku, tetapi suara itu berubah menjadi suara gedoran keras. Aku berkata pada diri sendiri bahwa itu hanyalah suara logam yang terkena panas. Bang, 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 bang. Tidak salah lagi, itu adalah suara seseorang menggedor dengan putus asa dan mencoba keluar. Aku merinding dan sapu terlepas dari peganganku. Aku yakin pria di dalam masih hidup. Aku, ketakutan, aku berlari ke rumah duka dan sambil gemetar, aku bilang pada pamanku apa yang aku dengar. Aku menggiring mereka ke krematorium, aku bilang kepada mereka untuk mendengarkan baik. Baik, bang, 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 aku tidak mendengar apapun, kata pamanku. Bang, 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 aku juga tidak, kata pria berjas hitam. Aku memandangi mereka, kaget dan bingung. Aku bahkan mulai meragukan kewarasanku sendiri. Pamanku dan pria itu mengangkat bahu dan kembali ke rumah duka. Aku hanya berdiri di tengah krematorium, mendengarkan lagi. Aku tidak tahu bagaimana untuk membuka pintu oven secara aman dan bahkan jika aku membukanya, aku takut dengan apa yang aku lihat di dalamnya. Setelah 10 atau 15 menit ditunggu pembakaran, bagaimana mungkin seseorang masih bisa hidup? Perlahan-lahan suara gedoran itu semakin lemah sampai hilang sama sekali. Yang bisa aku dengarkan adalah suara desis dan derak api. Tidak ada suara lagi. 1 jam kemudian pamanku kembali untuk mematikan oven. Bersama-sama kami mengumpulkan abu dari loyang di bawahnya dan menaruhnya di kendi. Pria itu mengambilnya, dan dengan senyum lebar di wajahnya, ia kembali ke mobilnya dan pergi. Setelah tutup, pamanku memberikanku amplop penuh dengan uang dan menyuruhku untuk tidak membicarakan apa yang aku dengar ke siapapun. Aku tidak pernah berbicara tentang hal itu lagi dan usahanya berjalan seperti biasanya. Bahkan sampai saat ini, aku masih bermimpi buruk tentang suara gedoran misterius yang aku dengar dari dalam oven. The Rose. Di sebuah tempat nan jauh di tengah gunung, tersembunyi sebuah taman. Taman tersebut ditumbuhi ratusan bunga mawar merah dengan warna semerah darah. Pada pertengahan Februari, sepasang muda-mudi pergi ke tempat tersebut. Taman itu memang tersembunyi dan konon, dari cerita penduduk lokal, taman tersebut hampir mustahil ditemukan. Barang siapa berhasil menemukannya, maka ia bisa bertemu dengan seorang wanita bernama Rose. Dia akan memberitahu kita apakah kita berjodoh dengan pasangan kita atau tidak banyak. Orang yang sudah mendatangi tempat tersebut dengan rute yang tepat, namun yang mereka temui hanyalah sepetak tanah lapang dengan rerumputan kering yang tertiup angin. Kedua muda-mudi itu mengikuti rute yang ditunjukkan peta. Mereka harus melewati hutan, sungai, mendaki sebuah gunung kemudian menuruni sebuah lembah. Di sanalah Taman Rose berada. Ketika mereka menuruni lembah tersebut dan menerobos rumpun ilalang yang tinggi, samar-samar tercium aroma bunga mawar yang dibawa angin. Dengan semangat menggebu-gebu kedua sejoli itu masuk ke dalam rumpun ilalang semakin dalam dan mereka menemukan sebuah taman kecil. Di tengah rumpun ilalang, taman itu tidak luas, namun ditumbuhi bunga mawar sewarna darah. Di tengah taman tersebut, duduk seorang wanita. Ia mengenakan gaun warna merah darah, sewarna dengan bunga mawar. Rambutnya coklat dan agak bergelombang, ia menatap keduanya dengan senyuman yang ramah. Kemudian dia kembali sibuk menghirup aroma mawar yang dipegangnya. Kalian pasti ingin bertanya tentang masa depan kalian, bukan? Ujarnya, dengan nada acuh tak acuh. Si gadis maju selangkah, masih di luar taman. Ya, jawabnya bersemangat. Bisakah kau memberitahu kami? Mudah, sahut Rose. Kalian akan berjodoh, mungkin juga tidak. Apa maksudnya? Si pria angkat bicara. Kalian akan mengetahuinya nanti. Selalu ada resiko yang diambil ketika seseorang menemukan tempat ini. Sekarang kembalilah dan pulanglah. Mereka berdua pulang masih dengan diliputi kebingungan. Sebulan kemudian, mereka menikah. Dan keesokan harinya,
sang pengantin laki-laki mendapati istrinya meninggal di kamar tidurnya. Di rambutnya terselip sebuah bunga mawar sewarna darah.